anggota Bidu Sangga ya sering melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, di saat beliau menjelang ajal tiba, ya, beliau terlahir di alam tusita. Dan kelahiran Upasaka Damika ini kelahiran yang bersifat spontan, ya, tidak melalui rahim atau rahim sesosok dewi, itu tidak, ya. Jadi Upasaka Damika ini lahir secara spontan. Dan juga kita bisa lihat cerita di zaman Sang Buddha ada seorang anak, ya, seorang anak yang bernama Matha Kundali, ya, Matha Kundalini, ya. Matha Kundalini ini karena dia yakin kepada Sang Buddha, sangat yakin, ya, pada saat menghembuskan nafas terakhir, Upasaka Matha Kundalini ini terlahir di alam tawa timsa, ya, lahir secara spontan. Itu ada. Sang Buddha katakan itu ada. Nah, apabila orang yang demikian yang berpandangan bahwa tidak ada kelahiran makhluk itu tidak secara spontan, nah, Sang Buddha katakan mereka gagal di dalam pandangan, ya. Nah, pandangan yang terakhir bahwa tidak ada pertapa atau brahmana yang mencapai dan berlatih dengan baik dan dapat menjelaskan kehidupan setelah kematian, yang setelah menyadari dengan pandangan terang mereka sendiri kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Di zaman Sang Buddha misalnya terdapat beberapa pertapa, misalnya, ya, pertapa yang berpandangan bahwa tidak ada seorang pertapa, seorang berbrahmana satupun yang mencapai pencerahan atau mencapai tingkat-tingkat kesucian. Kemudian apa yang mereka capai itu lalu diajarkan kepada orang lain, ya. Nah, apabila mereka berpandangan bahwa tidak adanya pertapa, tidak adanya brahmana yang mencapai pencerahan atau mencapai tingkat-tingkat kesucian, pernyataan atau pandangan seperti itu adalah pandangan salah. Dan apabila seseorang yang menyatakan bahwa ada pertapa atau brahmana yang mencapai berlatih dengan baik, yang dapat menjelaskan kehidupan setelah kematian, yang setelah menyadari dengan pandangan terang mereka sendiri, kemudian mereka mengajarkan kepada orang lain. Pandangan seperti itu adalah pandangan benar. Dan Sang Buddha katakan bahwa orang tersebut tidak mengalami gagal dalam pandangan, melainkan berhasil di dalam pandangan, ya. Nah, demikian 10 pandangan yang tadi saya uraikan. Nah, apabila kita sebagai umat Buddha mengingkari kegagalan dalam, apabila kita sebagai umat Buddha, ya, mengalami kegagalan dalam menjalankan kehidupan, sudah pasti kita akan kembali atau terlahir di alam-alam yang rendah, ya, bahkan bisa terlahir di alam neraka. Nah, kemudian apabila kita berhasil, ya, berhasil di dalam pandangan, misalnya dalam etika moral, dalam pandangan pikiran, kemudian kita berhasil dalam 10 pandangan yang benar tadi, kita akan terlahir kembali ke tempat-tempat yang bahagia, tempat-tempat yang dimana ada kebahagiaan, bahkan di alam surgawi, ya. Nah,
Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon izin saya kembali menyimpulkan sebelum saya tutup, ya. Jadi sekilas di dalam Wipati Sampada Sutta itu, ya, ada 3 kegagalan, ada 3 keberhasilan. Nah, 3 kegagalan ini, ya, kegagalan dalam perilaku, moral, kegagalan dalam pikiran, kegagalan dalam pandangan. Dan kemudian juga ada 3 keberhasilan. Yang pertama adalah keberhasilan dalam perilaku bermoral, yang kedua keberhasilan dalam pikiran, dan yang ketiga adalah keberhasilan dalam pandangan. Ya, jadi apa itu keberhasilan di dalam perilaku moral, ya? Apabila seseorang tidak membunuh makhluk hidup, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak mengucapkan ucapan yang tidak benar. Kemudian kegagalan dalam perilaku bermoral apabila seseorang melakukan pembunuhan makhluk hidup, mengambil barang yang tidak diberikan, melakukan perbuatan asusila, mengucapkan ucapan yang tidak benar, bahwa mereka disebut dengan gagal di dalam moral. Yang kedua, ya, kegagalan dalam pikiran atau keberhasilan di dalam pikiran apabila seseorang itu masih memiliki hawa nafsu, keserakahan, dan juga memiliki biapada atau kemauan jahat. Dan sebaliknya apabila seseorang itu tidak memiliki kesenangan nafsu indera yang selalu menghantui, memuaskan nafsu indera, dan tidak memiliki kemauan jahat atau biapada, maka dikatakan dia berhasil di dalam pikiran. Dan yang ketiga, keberhasilan di dalam pandangan, dan juga kegagalan di dalam pandangan itu ada 10. Saya akan sebutkan secara satu persatu, ya. Kegagalan di dalam keberhasilan ini hanya berlawanan, ya. Jadi kalau di dalam kegagalan dalam pandangan itu tidak adanya pemberian, tidak ada manfaat dalam pemberian, ya. Tidak ada pengorbanan, tidak ada manfaat dari pengorbanan, tidak ada persembahan yang akan dipersembahkan atau ditujukan kepada siapa, ya. Satu, tidak ada pemberian, tidak ada pengorbanan, tidak ada persembahan. Yang ketiga, yang keempat, tidak ada buah atau hasil dari perbuatan baik ataupun buruk. Tidak ada dunia ini, tidak ada dunia lain, tidak ada ibu atau tanggung jawab atau kewajiban kepada ibu dan ayah, ya. Tidak ada ibu, tidak ada ayah. Dan yang kesembilan, tidak ada makhluk-makhluk yang lahir secara spontan. Dan yang ke-10, tidak ada pertapa atau brahmana yang mencapai dan berlatih dengan baik dan dapat menjelaskan kehidupan setelah kematian, yang setelah menyadari dengan pandangan terang mereka sendiri, kemudian mereka bisa mengajarkan kepada orang lain, ya. Nah, itu kegagalan. Kalau keberhasilan seperti apa? Itu hanya negasi dan kalimat positif dan kalimat negatif, ya. Jadi kalau kita berhasil di dalam pandangan, ada 10 pandangan duniawi, ya, yang tadi saya sudah sebutkan secara satu persatu, ya. Mungkin alangkah baiknya saya sebutkan lagi secara positif. Jadi ada 10 pandangan, ya, 10 pandangan yang dikatakan kita berhasil di dalam pandangan, ya. Adanya pemberian, adanya pengorbanan, adanya persembahan, adanya buah atau hasil dari perbuatan baik ataupun buruk, adanya dunia ini, adanya dunia lain, adanya seorang ibu, adanya seorang ayah, adanya makhluk-makhluk yang lahir secara spontan, dan ada pertapa atau brahmana yang mencapai
dan berlatih dengan baik, yang mencapai pencerahan, yang dapat menjelaskan kehidupan setelah kematian dengan menyadari pandangan terang yang mereka capai, kemudian mereka mengajarkannya kepada orang lain. Demikian Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dapat saya sampaikan.